Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial PPDB SMA Negeri 1 Belitang jalur zonasi. Yang pertama, jalur zonasi merupakan jalur penerimaan calon peserta didik SMA Negeri 1 Belitang melalui domisili berdasarkan 17 desa yang sudah ditentukan oleh SMA Negeri 1 Belitang. 17 desa zonasi SMA 1 Belitang diantara lain adalah Gemawang, Tegarejo, Harjowinangun, Trioso, Rantau Jaya, Mojosari, Sidogede, Rahayu Jaya, Tanah Merah, Sukosari, Tugu Harum, Sidodadi, Serbaguna, Bedilan, Sidomulyo, Pujo Rahayu, dan Yosawinangun. Jika Anda tidak termasuk di dalam 17 desa ini, masih ada satu kesempatan Anda bisa mendaftar melalui jalur tes mandiri potensi akademik. Jadi, zonasi ini sudah ditentukan oleh SMA 1 Belitang. Desa-desa yang bisa mendaftar adalah 17 desa ini. Jika Anda di luar desa ini masih nekat untuk mendaftar, maka ketika verifikasi kami berhak untuk menggagalkan pendaftaran Anda. Jadi jika Anda ingin mendaftar SMA Negeri 1 Belitang, masih ada jalur satu lagi, yaitu jalur tes mandiri potensi akademik yang akan dibuka pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2020. Kemudian berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar jalur zonasi antara lain, yang pertama adalah kartu keluarga. Yang dibutuhkan nanti adalah NIK, alamat, dan sebagainya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah NISN. Tiga adalah akta kelahiran, nanti ada perbedaannya. Kemudian yang keempat adalah raport semester 1 sampai 5, 5 mata pelajaran, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Yang pertama, kartu keluarga. Ini adalah contoh kartu keluarga. Kartu keluarga ini berfungsi untuk mengisi alamat, kemudian RT, RW, desa, dan kecamatan. Kemudian yang diambil adalah NIK. NIK adalah nomor induk KK, tetapi yang di bagian punya Anda. Jadi bukan nomor KK-nya, tapi NIK-nya yang ada di sini. Ini perhatikan, ini untuk NIK-nya yang dipakai, yang di sini yang dimasukkan. Dan ini ada 18 digit. Jadi jangan salah memasukkan, karena pengalaman dari yang kemarin, yang dimasukkan adalah nomor kartu keluarga, padahal yang dimasukkan adalah NIK-nya. Yang mana nama Anda sebagai mendaftar adalah yang dimasukkan, kalau orang tua yang dimasukkan adalah NIK dari orang tua. Kemudian NISN. NISN ini yang dimasukkan, NISN yang berasal dari web NISN. Kemudian nanti ini dicetak dan dilegalisir oleh sekolah. Dia berisi 10 digit angka, 1, 2, 3, 4, 5, 10 digit angka. Jadi pakai NISN yang seperti ini, bukan yang dari raport. Kalau dari raport sudah sama, boleh dimasukkan. Tapi kalau NISN Anda berbeda dengan raport, pakailah NISN yang seperti ini, yang dari web NISN yang dilegalisir oleh sekolah. Kemudian akta kelahiran. Akta kelahiran itu untuk nomor yang dimaksudkan. Jika Anda mempunyai akta di bawah tahun 2005, biasanya bentuknya seperti ini. Dan yang dimasukkan adalah akta nomor yang di atas ini. Kalau Anda lahir atau membuat akta di atas tahun 2005, nomor akta yang dimasukkan adalah yang ada di sini. Akta kelahiran nomor ini. Sesuaikan, samakan. Jika ada spasi, spasi. Jika ada strip, strip. Kalau yang ini jika ada garis miring, angka Romawi, kemudian tahun, itu yang dimasukkan. Jadi bukan nomor seri yang di atas yang dimasukkan. Kami ulangi lagi, yang dimasukkan adalah nomor aktanya, ini contohnya, kemudian bukan nomor seri yang di atas ini. Itu untuk akta kelahiran, karena kemarin banyak yang salah.
Kemudian yang berikutnya adalah rapot. Rapot yang digunakan adalah nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan. Jadi nilai yang di sini, yang ada di pengetahuan, bukan nilai pada keterampilan. Yang ini, salah. Jadi nilai pengetahuan yang diinputkan pada web nanti. Berikut ini tutorial cara mendaftar PPDB SMA 1 Blitar jalur zonasi. Yang pertama, kami sarankan Anda, sistem untuk PPDB ini sudah dirancang agar Anda membuka atau mendaftar melalui web menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi silahkan Anda buka Google Chrome. Jika Anda membuka Google Chrome, nanti kemudian ketikkan ppdbsman1blitar.sch.id. Begitu Anda buka, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian Anda perhatikan, jika jalur zonasi ini masih berwarna kuning belum dibuka, berarti Anda belum punya akses untuk membuka. Jadi jangan pilih login siswa. Yang dipilih adalah sesuai dengan jalurnya. Karena ini belum dibuka, maka Anda tidak bisa mendaftar. Kita refresh. Kemudian kita refresh. Kalau buka di web ppdbsman1blitar.sch.id, kemudian kalau dia berwarna biru ini berarti pendaftaran sudah dibuka. Oke, yang pertama saya sudah mempersiapkan NIK, NISN, akte saya biar cepat dalam mendaftar. Saya ulangi lagi, buka Google Chrome, kemudian buka PPDB SMA 1 Blitar. Jika dia sudah biru seperti ini, berarti pendaftaran dibuka. Kemudian klik pendaftaran. Kemudian pilih saya setuju, kemudian lanjutkan. Oh ya, yang pertama di data siswa tadi ada satu yang ketinggalan. Anda harus menyiapkan satu file untuk pas foto. Jadi untuk pas foto nanti harus ada. Baik, data yang pertama saya tuliskan nama, kemudian jenis laki-laki, kemudian NISN, tadi saya sudah memiliki NISN saya, kemudian saya masukkan di sini, kemudian ini harus 10 digit, karena kalau tidak 10 digit nanti akan terkoreksi oleh sistem. Kemudian NIK, kemudian masukkan di sini tempat kelahiran saya tulis Oku Timur, kemudian tanggal lahirnya tanggal 4 bulan Februari, tahunnya tinggal dipilih bulan 5 tahun 2005. Kemudian saya lahir sesuai tahun, kemudian registrasi akte kelahiran. Lihat, saya tadi menggunakan ini. Saya ulangi lagi, registrasi akte kelahiran ini sesuaikan dengan yang di sini tadi. Kalau Anda mempunyai akte seperti ini, masukkan yang di bagian nomor ini. Kalau Anda mempunyai akte yang seperti ini kutipan yang di nomor, lihat sesuai dengan akte kelahiran Anda masing-masing. Kemudian untuk NISN itu masukkan yang ada di sini, yang 10 digit ini. Kemudian yang di sini tadi diminta adalah NIK. NIK itu berarti NIK Anda. Silakan Anda masukkan yang NIK Anda yang di sini. Pilih NIK Anda, sesuaikan nama yang ada di sini. Jangan salah. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan agama, Islam, pilihan kewarganegaraan, Indonesia,
berkebutuhan khusus tidak. Status dalam keluarga adalah anak kandung. Jika Anda adalah satu orang atau anak pertama dan anak terakhir, isikan 1. Kemudian jumlah saudara isikan 0. Kemudian, nama desa ini adalah nama desa yang sesuai dengan KK ini tadi. Dan harus sesuai pada nama zonasi dari 17 desa yang sudah ditentukan. Kalaupun Anda tidak ada termasuk dalam desa ini, Anda masih nekat untuk mendaftar, maka secara otomatis akan kami gugurkan ketika Anda melakukan verifikasi. Jadi, nama saya masuk di Desa Bedilan, sesuaikan dengan yang ada di KK tadi. Ini, lihat, di sini ada desa, kemudian RT RW, kode pos, alamat semua lengkap. Silahkan lihat di KK. Saya isikan alamatnya Desa Bedilan. Kalau ada Jalan Budi Harjo nomor 234, kemudian RT 001, RW 002, 182, Kecamatan Belitang. Lihat KK, Oku Timur. Kemudian kalau Anda memiliki PKH atau tidak, kalau iya berarti isikan nomornya. Tidak, saya tidak menerima PIP, tidak. Silakan Anda pilih jurusan IPA atau IPS. Nanti ini berhubungan dengan map yang harus Anda kumpulkan. Saya pilih IPS, kemudian nomor handphone ini adalah nomor yang bisa dihubungi oleh panitia 0857581111. Kemudian pas foto. Pas foto ini harus JPG, kemudian ukurannya tidak melebihi 2 MB. Jangan foto menggunakan HP dan backgroundnya sembarangan, akan kami koreksi. Jadi pas foto harus sudah disiapkan dari awal. Sebagai contoh, ini pas fotonya sudah harus seperti ini, sudah disiapkan. Jadi tinggal saya browse, kemudian saya letakkan di picture. Makanya kami sarankan untuk menggunakan laptop atau PC dalam daftar, jangan menggunakan HP. Tidak disarankan. Jika muncul seperti ini berarti Anda sukses dalam mengupload foto. Kemudian lanjut. Kalau dia sukses, berarti langsung masuk data di orang tua. Kalau dia tidak sukses, maka akan ada perintah warning merah, mana yang kurang. Kalau sudah seperti ini berarti silahkan lanjutkan, atau kalau Anda ada ragu, boleh dicek kembali datanya. Jika ada yang salah, biasanya ada yang merah di sini. Ini sudah lengkap semua, berarti boleh lanjut. Otomatis terekam. Kemudian di sini diisi data ayah, saya masukkan nicknya. Ini saya masukkan nicknya. Karena ini contoh, nicknya saya samakan saja dengan punya saya. Ini hanya contoh. Jadi nanti silahkan isi dengan yang sebenar-benarnya. Pendidikan ayah, SMA, pekerjaan ayah. Di sini tidak bekerja, penghasilan ayah 0, nomor HP-nya 0, statusnya karena sudah meninggal. Kemudian nama ibu, di sini ada, saya masukkan nicknya, saya samakan. Kemudian ini nanti harus sesuai dengan aslinya. Kemudian pekerjaan ibu rumah tangga. Oh, ini sekolah SMP, ibu rumah tangga. Penghasilan ibu boleh 0 atau boleh di bawah 500, atau boleh di sini sesuai dengan aslinya. Kemudian ini isikan dengan aslinya. Kemudian pilihan status masih hidup. Kemudian lanjut. Nah, jika dia berhasil, maka akan masuk ke menu data sekolah. NPSN sekolah, ini hanya contoh 10603301, sesuaikan dengan NPSN sekolah Anda. Nama sekolah
contohnya harus diketik seperti ini. Jika Anda misal dari SMP Negeri 1 Belitang, jadi SMP Negeri 1 Belitang. Ini contohnya. Jangan disingkat SMPN, tapi tulis lengkap. Jika Anda dari SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya, tulis Belitang Madang Raya. Jangan disingkat BMR. Jika Anda dari Belitang 2, isikan SMP Negeri 1 Belitang 2. Misal, jika Anda dari MTS, tuliskan MTS Bedilan. Nah, karena ini saya contohnya di SMP Negeri 1 Oku Timur. Ini hanya contoh. SMP Negeri 1 Oku Timur. Kemudian pilih status sekolah, sekolah saya negeri. Kemudian model ujian ini isikan sebelum ada COVID-19, memang SMP Anda atau tahun kemarin sudah menggunakan UNBK. Jadi tetap dipilih UNBK. Walaupun Anda tidak ujian, pilihlah UNBK. Kalau memang sekolah Anda sudah terbiasa UNBK. Alamat sekolah misalnya Jalan MP Bangsa Raja nomor 1001. Tahun lulus 2020. Saya ulangi, untuk data sekolah NPSN lihat di raport atau tanya dengan wali kelas atau dengan sekolah. Kemudian isikan SMP, jangan disingkat. SMP Negeri 1 Belitang atau SMP Negeri 2 Belitang, isikan dengan secara lengkap. Jangan disingkat. Kalau Belitang Madang Raya jangan BMR. Belitang Madang Raya. Kemudian negeri untuk model UNBK. Kalau tahun kemarin sudah UNBK berarti pakailah UNBK. Harus diisi. Kemudian klik lanjut. Nah, untuk nilai saya ulangi lagi. Nilai yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan. Nilai yang pengetahuan, bukan keterampilan. Jadi nilai ini yang akan nanti dicek oleh verifikator. Masukkan nilai pengetahuannya 7877 dalam bulat. Kemudian 80. Kemudian bahasa Indonesia, lihat rumusnya akan menghitung sendiri. Anda cukup siapkan raport Anda. Kemudian 76, 77, 77, 78. Ini hanya contoh. Kemudian ketemulah rata-rata 80. Berarti semuanya wajib diisi dengan 2 digit saja. Lihat raport Anda pada nilai pengetahuan. Oke, kemudian silakan lanjutkan. Kemudian, nah, ini yang saya bilang tadi. Karena Anda adalah mengikuti jalur zonasi, maka akan dibuktikan dengan mengupload scan KK Anda. Jadi, misalnya seperti ini, nomor KK tadi sudah ada. Nomor KK tadi lihat, karena ini nomor NIK, masukkan yang nomor KK. Karena ini hanya contoh. Jadi masukkan nomor KK Anda, lihat yang di sini. Nomor KK, masukkan yang di atas ini. Nomor KK yang dimasukkan adalah nomor yang ini. 3172 yang ini nomor KK-nya. Silakan Anda masukkan di sini. Kemudian silakan Anda upload KK Anda. Saya ada picture. Kemudian saya punya KK, data dokumen. Juni. Ini kakak saya. Nah, lihat.
harus dalam bentuk PDF, karena itu JPG jadi tidak bisa. Silakan Anda scan KK Anda menggunakan PDF. Ini saya hapus karena salah, harus yang berformat PDF. Saya browse, kemudian saya picture, saya cari scan KK dalam bentuk PDF. Saya punya datanya ada di sini. Saya sudah punya, kemudian otomatis saya upload scan KK, filenya PDF, kemudian sudah muncul, saya lanjut. Nah, berarti saya sudah sukses. Tinggal langkah terakhir Anda adalah ya, kemudian daftar sekarang. Nah, di sini langsung muncul notifikasi selamat pendaftaran PPD Anda jalur zonasi sudah belajar. Kemudian silahkan catat dan simpan nomor pendaftaran. Nah, setelah Anda berhasil, panitia akan memverifikasi pendaftaran Anda. Jadi misal Anda sudah benar dari memang desa zonasi, kemudian nomor KK, NIK dan sebagainya sudah benar, maka layar ini akan berubah. Yang pertama Anda lakukan yang paling penting adalah catat nomor pendaftaran dan password pendaftaran Anda ini. Karena dari nomor inilah nanti digunakan untuk pengumuman, kemudian sampai pencetakan data-data. Karena ini masih diverifikasi, silahkan Anda keluar terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah catat dulu nomornya biar tidak lupa. Kemudian passwordnya saya catat dulu. Tinggal menunggu panitia memverifikasi, berarti Anda pilihannya keluar. Begitu keluar akan masuk pada menu awal, kemudian Anda silakan login lagi. Kemudian masukkan di sini. Kemudian username dan passwordnya. Saya ulangi lagi. Kalau sudah logout dia akan kembali lagi ke menu awal. Nah, baru berikutnya fungsi jari login calon siswa inilah untuk memasukkan data username dan password tadi. Jadi klik login siswa. Nah, kemudian masukkan username, kemudian masukkan password, kemudian silahkan login, kemudian selamat. Nah, jika menu sudah seperti ini berubah dari tampilan awal tadi, berarti Anda sudah berhasil mendaftar. Kemudian jika Anda tadi mendaftar terjadi kesalahan, misal nama itu boleh dirubah. Jadi bisa dirubah di sini, bisa diedit. Edit biodata pendaftaran, misal terjadi salah nama. Saya ganti menjadi Bagus Pancawira. Kemudian boleh diganti semuanya. Kemudian RT RW-nya misal diganti RT 01, kemudian RW 02, semuanya bisa diganti. Ini baru Anda simpan. Setelah semua simpan, ini untuk edit orang tua, edit nilai, dan edit jika ada kesalahan tinggal Anda masukkan saja. Misal ini 87, kemudian ini 78, ini misal 88, ini otomatis akan berubah sendiri. Kemudian Anda simpan, kemudian kembali ke dashboard. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah, jika semua sudah benar, adalah cetak bukti pendaftaran.
inilah fungsi Anda menggunakan Google Chrome ketika Anda pilih cetak bukti pendaftaran. Akan muncul yang seperti ini. Nah, kemudian silahkan Anda cetak. Kemudian yang perlu Anda perhatikan setelah Anda cetak biodata ini, ingat di sini ada tanda tangan orang tua. Ini data yang sudah ada isi otomatis tercetak nantinya. Kemudian orang tua harus mentandatangani dulu. Jadi silahkan tanda tangan dulu orang tuanya, baru untuk verifikasi. Kemudian setelah ini di print, kemudian cetak bukti pendaftaran. Jadi cetak bukti pendaftaran ini berfungsi untuk mengetahui tanggal berapa Anda harus melakukan verifikasi berkas. Lihat dan perhatikan. Di sini ada Senin 15 Juni pukul 7.00, nama verifikatornya Ade Anggraini, nomor meja atau ruang 01. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah tanggal dan pukul. Sesuai dengan standar COVID-19 tidak boleh berkerumun, makanya Anda harus datang tepat pada waktunya. Dan ini harus dicetak. Jadi biodata pendaftaran, kemudian bukti pendaftaran. Lihat. Di bukti pendaftaran inilah yang harus Anda siapkan. Poin 1 sampai 12 silahkan dibaca baik-baik. Syarat-syaratnya seperti apa, kemudian berkasnya harus diapakan, kemudian warna mapnya apa, sudah ada di sini semuanya. Siapkan berkas berikut ketika Anda melakukan verifikasi. Disiapkan baru Anda datang ke sekolah SMA 1 Blitar di aula, tanggal verifikasinya diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yang Anda cetak rekap nilai. Nanti nilai ini akan diverifikasi oleh panitia atau verifikator, apakah yang Anda masukkan benar atau salah. Jika sudah benar, tanda tangan kembali orang tua. Tanda tangan orang tua terlebih dahulu, baru Anda masukkan ke dalam map. Kemudian yang terakhir, cetak data zonasi. Cetak data zonasi ini adalah untuk memverifikasi nama desa dan nomor KK yang akan Anda bawa ke sekolah. Akan diverifikasi oleh panitia. Silakan Anda tanda tangani berkas ini oleh orang tua Anda. Setelah itu, tugas Anda selesai, tinggal Anda melihat pengumuman. Untuk pengumuman sama seperti tadi, silakan Anda login tadi menggunakan calon siswa. Kemudian Anda klik menu pengumuman. Jika pengumuman belum diumumkan akan muncul seperti ini. Tapi nanti jika pengumuman sudah muncul, akan muncul di sini layar apakah Anda diterima atau lulus atau tidak. Jadi saya ulangi lagi. Berkas yang harus Anda siapkan adalah cetak biodata, cetak bukti pendaftaran, kemudian cetak rekap nilai, dan cetak data zonasi. Kemudian baru Anda melakukan verifikasi. Kemudian untuk melihat cara melihat pengumuman. Jadi setelah Anda login, kemudian klik di bagian menu pengumuman. Lihat, kalau sudah waktunya cukup Anda refresh saja. Untuk mengecek pengumuman, caranya Anda cukup login di menu login tadi. Dibuka PPDB SMA 1 Blitar, kemudian klik panel calon siswa, kemudian masukkan username dan password yang sudah Anda catat dari awal tadi. Kemudian nanti akan masuk ke menu seperti ini. Jika belum waktunya akan muncul seperti ini. Tapi jika sudah waktunya cukup Anda refresh. Nah, jika Anda lulus seleksi maka akan muncul pengumuman seperti ini. Kemudian silahkan Anda cetak bukti lulus. Kemudian
dicetak bukti lulus ini perhatikan syarat registrasinya. Setelah Anda lulus, di sini ada registrasinya. Setelah Anda lulus, perhatikan catatan di bawah ini nanti. Jadi, tanggal berapa Anda harus registrasi, kemudian file ini harus dicetak sebagai bukti ketika Anda lulus. Kemudian baca catatan di bawah ini. Itu kalau Anda lulus. Jika Anda tidak lulus, maka tampilannya akan berbeda lagi. Belum ada pengumuman, coba kita refresh. Nah, jika muncul seperti ini, mohon maaf, Anda tidak lulus, berarti nanti Anda masih punya kesempatan untuk mengikuti jalur tes mandiri potensi akademik. Jadi masih ada satu jalur lagi yang dapat Anda ikuti untuk bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Belitang, yaitu jalur tes mandiri potensi akademik. Karena SMA Negeri 1 Belitang adalah SMA rujukan, tidak ada rayonisasi, seluruh SMP atau seluruh siswa di Kabupaten Oku Timur ataupun Provinsi Sumatera Selatan atau se-Indonesia bisa mendaftar dengan di SMA 1 Belitang dengan syarat nilai rapot untuk tes mandiri potensi akademik rata-ratanya harus 78. Mohon diperhatikan sekali lagi, ketika Anda selesai mendaftar, tunggu sebentar. Ingat, catat nomor dan username dan password pendaftaran Anda, kemudian simpan sampai nanti pengumuman diumumkan seperti ini. Setelah selesai mendaftar, jika ada kesalahan edit di biodata, ketika semuanya sudah pas atau tepat, tidak ada yang salah, cetak bukti pendaftaran, cetak biodata pendaftaran, cetak rekap nilai, cetak data zonasi ini silahkan Anda cetak, kemudian Anda susun, kemudian keterangan-keterangan pada waktu atau berkas yang dibutuhkan untuk verifikasi silahkan dipersiapkan. Selamat mendaftar di PPDB SMA Negeri 1 Belitang. Semoga Anda lulus seleksi. Terima kasih, mohon maaf segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.